Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur hadiratnya serta pujian kita untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera untuknya dan insya Allah kita akan menjadi umatnya di akhir zaman yang insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah bunda-bunda sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Tami, saya adalah head dari Khadijati Foundation Indonesia yang sampai dengan saat ini kita masih menunggu Ustazah Ebira ya untuk hadir bersama kita. Namun sebelumnya insya Allah saya ingin menginformasikan sedikit tentang informasi lembaga kami. Sebelumnya ada yang udah tahu bunda-bunda apa itu Khadijati Foundation? Ada yang sudah kenal? Belum ya? Kalau Ummu Khadijah Peggy Melati Sukma udah tahu? Oh tahu ya. Nah jadi alhamdulillah Khadijati Foundation ini adalah yayasan yang diinisiasi oleh beliau, oleh Ustazah Ummu Khadijah Peggy Melati Sukma. Dan kami fokus di dalam bidang kemanusiaan terutama di Palestina untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina juga di bidang dakwah. Dan alhamdulillah sudah sekitar 11 tahun sejak 2014 Khadijati Foundation dan Ustazah Peggy Melati Sukma itu fokus untuk menjadi garda terdepan membela kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Nah sebelumnya sambil kita mengisi waktu ibu-ibu, kalau misalkan ada yang sudah follow Instagram Khadijati Foundation, terima kasih. Kalau yang belum follow boleh di follow dulu ibu-ibu @Khadijati Foundation Indonesia. Insya Allah saya ada 5 pin Palestina nih untuk yang followers yang hari ini ya. Boleh. Nanti akan kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 pin untuk followers baru. Mungkin ada Kakak Sofa Instagramnya @Khadijati Foundation tulisannya. Oh baru ada satu dengan ibu siapa? Cemilan Bucan. Ada? Cemilan Bucan ada? Dapat pin nih, Masya Allah. Ada lagi? Rahmadini Suryani. Ada, kita kasih pinnya. Masya Allah, nih kenang-kenangan Save Palestine. Silakan. Ada lagi yang followers baru? Nambah lagi? Niar Zaumar. Oke. Iya, kita sambil ngisi waktu ya, sambil tunggu Ustazah. Ada lagi Kak Sofa? Dian Pratiwi. Oh Ibu Dian Pratiwi, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi? FS Hani. Oh Ibu. Oh masih ada 3 lagi nih. Ya, ada lagi? Apa? Rika Nora. Oh Ibu, siap. Ya, Masya Allah. Ada lagi nih, dua lagi Kak Sofa. Tifa Viana dan Eli Permata. 1. Ibu siapa? Ibu Tifa apa Ibu Eli? Tifa. 1 lagi Ibu Eli. Itu ya Bu. Oh baik. Ibu Eli? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk yang lain juga ibu-ibu silahkan di follow @Khadijati Foundation Indonesia karena insya Allah akan mendapatkan informasi yang banyak mengenai program-program Khadijati Foundation untuk Palestina dan kemanusiaan dunia Islam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi kajian, saya ingin mengingatkan kembali kepada bunda-bunda sekalian bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina ya. Sebenarnya ini adalah cuplikan video dari 2 tahun terakhir bagaimana kondisi dari 2023 sampai dengan 2025. Walau sebenarnya
penjajahan ini terjadi sudah sejak tahun 1917. Jadi sudah sekitar 108 tahun yang lalu. Tapi memang baru viralnya kan 2023 ya Bu ya di sosial media, dan kita gencar-gencaran tuh boykot, lalu apalagi kita menyuarakan gitu di sosial media kita. Nah ini bagaimana sih kondisi 2 tahun terakhir saudara-saudara kita di Palestina, kita saksikan dalam video Palestine in 1 minute. Ulang ya. الاحتلال الصوت يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب يعني كان سوداء أي صبر يا الله يا الله يا الله هذه كلمة كانت كلية دار كلية تيتا صلي على محمد يا تيتا. Iya, kalau ibu-ibu tadi lihat video di mana ada seorang anak yang syahid dalam keadaan tanpa kepala, dan itu hanya satu Bu ya. Sebenarnya di Palestina ini banyak sekali anak-anak kita yang harus syahid dengan tubuh yang tidak lengkap. Kadang ibu mereka ya, ibu-ibu dari yang kehilangan anaknya ini, mereka mengumpulkan sendiri jasad-jasad, potongan-potongan tubuh anaknya di dalam kantong plastik. Tapi apakah mereka histeris? Apakah mereka menyalahkan Allah? Tentu tidak. Karena saudara-saudara kita di Palestina, terutama seorang ibu di Palestina, dia sudah kenyang untuk mendidik anaknya menjadi seorang hafiz. Anak-anak di Palestina itu adalah hafiz dan hafizah. Al-Quran itu tidak mereka bawa Bu, karena apa? Al-Quran udah habis dibakar-bakarin ya oleh Zionis, tapi Al-Quran ada di kepala mereka, ada di mulut mereka, mereka hafal. Ya, walaupun usianya masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu mereka sudah hafal Al-Quran, mereka hafiz Quran. Dan ketika kondisi mereka dalam keadaan tercerai-berai, syahid, apa yang dilakukan orang tuanya? Tentu bersedih, tentu menangis, tapi selalu mengucapkan kalimat tauhid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillah anak saya syahid, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, kumpulkanlah saya kembali bersama dengan anak saya ini di dalam jannah. Karena apa? Karena anak saya ini membawa hafalan Al-Qur'annya di hatinya, di dadanya. Insya Allah syahid, insya Allah jannah, dan insya Allah anak ini bisa menjadi pintu pembuka untuk kedua orang tuanya. Dan insya Allah mereka yakin gitu ya, mereka yakin bahwa dengan kematian, kerusakan, kehilangan ini mereka tidak akan sia-sia, karena Allah itu tidak pernah tidur. Seperti itu. Jadi itulah yang harus kita contoh dari saudara-saudara kita di Palestina, spirit mereka, semangat mereka. Insya Allah itu bisa menginspirasi kita. Dan apa yang kita harus lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, tentunya yang pertama kita langitkan doa. Yang kedua, kita juga harus boikot produk-produk yang terafiliasi Zionis. Yang ketiga, tentunya kita memberikan sedekah terbaik kita untuk mereka. Dan saya ingin memutarkan lagi satu video kondisi 6 bulan terakhir ini ya, after Lebaran 2025, di mana Zionis itu sudah memblok bantuan-bantuan yang datang dari seluruh dunia. Jadi truk-truk itu sudah menumpuk di perbatasan, di luar perbatasan untuk masuk ke Gaza, tidak diperbolehkan masuk, sehingga menyebabkan saudara-saudara kita dan anak-anak kita syahid dalam keadaan kurus kering. Kita putarkan videonya.
Bisa? Belum bisa diputarkan ya videonya? Nah ini dia truk-truk yang tadi saya bilang Bunda, sudah mengantri ini ribuan truk. Dan akhirnya anak-anak kita di Gaza tidak bisa makan. Mereka ini bukan kelaparan tapi dilaparkan karena bantuan begitu banyak dari seluruh dunia tapi tidak bisa masuk. Dan inilah yang terjadi. Namun dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika bantuan itu masuk sesekali, anak-anak harus ngantri seperti ini. Dan saat ngantri ini karena padat, tidak jarang dari mereka yang tersiram kuah panasnya ke badan mereka sendiri. Saking padatnya antrian itu. Dan apa sih yang mereka makan ibu-ibu? Itu hanya nasi dan juga kuah ya Bu. Jadi bukan daging, bukan ayam, ikan ataupun sayuran. Itu hanya nasi yang diberikan bumbu kuah kari ya seperti itu atau roti. Itu mereka harus ngantri seperti itu karena mereka sangat-sangat lapar. Mereka makan tuh bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, harga dari makanan yang mereka harus antri itu yang tidak ada daging, tidak ada ayam, tidak ada sayur di dalamnya itu sekarang mungkin sudah mencapai Rp500.000 per pax. Bayangkan, tidak ada kandungan gizi apa-apa tapi harganya sangat-sangat mahal. Tahun lalu saya dengar Indomie waktu masih bisa masuk ke Gaza itu harganya 1 bungkus 85.000. Itu tahun 2024 masih banyak tuh bantuan yang bisa masuk tapi di 2025 ini memang agak sulit karena yang tadi ya kita saksikan itu diblok oleh Zionis ya tapi sesekali ada yang bisa masuk gitu ya dan itu harganya sudah di luar nalar ya jadi kalau misalkan Khadijati memberikan 1.500.000 itu mungkin cuman bisa dimakan oleh 3 orang anak jadi dan makanannya juga memang seperti itu. Tapi tetap insya Allah Khadijati Foundation tetap berikhtiar ya Bu ya walaupun susah, walaupun memang kemungkinannya kecil tapi kita tetap berikhtiar untuk terus memberikan bantuan ke Palestina sampai nggak sampai kita ikhtiar ini amanah dari jamaah Khadijati Foundation di seluruh Indonesia ya. Insya Allah Allah yang catat. Ya insya Allah kita tetap berjuang agar makanan-makanan ini bisa masuk. Tentunya bekerja sama juga dengan tim relawan kami yang berada di Gaza gitu ya. Diusahakan semaksimal mungkin agar bantuan-bantuan ini bisa masuk daripada tidak sama sekali. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tetap harus memberikan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini ada video bagaimana program-program Khadijati Foundation dijalankan selama kurang lebih 11 tahun. Dan ini bukan hanya di Palestina ibu-ibu. Khadijati Foundation juga fokus juga nih di Indonesia dan di dunia Islam lainnya seperti negara-negara yang tadi yang diputarkan video sebelumnya itu di Yaman. Kita memberikan bahan bakar untuk penghangat ya, untuk penghangat di musim dingin.
Lalu kita juga ada di Afrika, di Suriah dan lain sebagainya. Ya, mari kita putarkan videonya 11 tahun dedikasi Khadijati Foundation untuk dunia kemanusiaan Palestina, Indonesia dan juga dunia Islam lainnya. Silakan. Ini adalah berbagai program bantuan di Gaza sejak 2014. Salah satunya kami membantu memberikan kursi roda. Lalu ada trauma healing, program trauma healing untuk anak. Kita juga berikan kursi untuk salat di Masjidil Aqsa. Ini juga ada iftar, berbuka puasa bersama di Masjidil Aqsa setiap Ramadan dan daging kurban setiap Idul Adha. Rangkaian kolaborasi Khadijati juga kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia memberangkatkan bantuan melalui misi kapal kemanusiaan TNI Republik Indonesia untuk Gaza dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terpercaya lainnya memberangkatkan 3 kontainer. Nah, ini adalah proses pemotongan sapi atau hewan ternak di dapur umum kami di Gaza. Jadi hewan ternak itu langsung dipotong di tempat ya, karena di sana sudah tidak ada mesin pendingin, tidak ada listrik. Jadi hewan-hewan itu langsung dimasak. Nah, ini proses memasaknya, dan orang-orang relawan yang Bunda lihat di video ini sekarang sebagian sudah syahid ya Bun ya. Karena beberapa tim kami juga ada yang terkena bom dan syahid di tahun lalu dan juga tahun ini. Nah, ini proses pembagian makanannya kepada para pengungsi di Gaza. Pengabdian Khadijati bukan hanya di Palestina, tentu juga di Indonesia, Libanon, Yaman, Suriah, di Afrika, dan alhamdulillah di Afrika ini kita sudah membangunkan 4 buah sumur air bersih untuk kehidupan saudara-saudara kita di Afrika. Nah, ini adalah tim kami beberapa yang syahid ya. Salah satunya yang terakhir kemarin ada Akhi Saleh. Beliau adalah seorang wartawan ya, wartawan di Gaza yang selama ini menyebarkan berita-berita di Gaza di Instagramnya ya, dan beliau kemarin qadarullah syahid, dan alhamdulillah beliau juga selalu membantu Khadijati Foundation untuk membagikan makanan kepada para pengungsi di Gaza, Rafah dan sebagainya. Dan ini adalah nomor rekening yang mungkin kalau Bunda ingin bersama Khadijati mendonasikan sebagian hartanya, silahkan, ini bisa difoto atau Bunda bisa di QRIS-nya ya, langsung ditransfer ke nomor yang ada tertera di layar. Dan insya Allah ini juga akan ada kotak sunduk yang beredar ya, silakan Bunda isi seikhlasnya. Untuk apa kotak sunduk ini? Biasanya setiap kajian memang kami selalu mengumpulkan dana dari sunduk yang bisa dipergunakan rekan-rekan Khadijati, dikumpulkan jadi satu ya. Jadi kami dakwah dalam 1 bulan itu bisa beberapa kota, nanti dikumpulkan semuanya, dan insya Allah per bulan itu kami akumulasikan dan kami sumbangkan untuk Palestina atau untuk kemanusiaan Indonesia dan dunia Islam lainnya. Jadi silahkan diisi oleh bunda-bunda sekalian seikhlasnya, dan insya Allah berapapun yang Bunda berikan ini akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah sejauh mana kita sudah membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah di Masjid Al-Aqsa ini
Ya, malaikat mencatat ya, karena walaupun di sini yang hadir hanya beberapa orang, tapi insya Allah malaikat yang mendampingi kita ada ribuan orang di sini. Insya Allah ya Bun ya, berkah ya untuk bertolabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, sambil sunduknya berputar, saya juga ingin menginformasikan. Tadi kan Hadijati Foundation insya Allah setiap bulannya selalu memberikan sedekah ya Bun ya, dari seluruh jamaah di seluruh Indonesia, dan itu ada paket-paket. Jadi kayak tadi paket 1,5 juta itu bisa untuk makan 3 orang gitu ya, atau paket 3 juta bisa untuk makan 6 orang seperti itu. Nah, terkadang memang jamaah ada yang menanyakan, saya ingin Mbak ikut paketnya, misalkan saya punya rezeki 1,5 itu bisa memberikan makan 3 orang. Nah, itu bisa juga. Nanti kalau bunda-bunda memang ada keinginan atau ada niat untuk membantu lebih ya, silahkan nanti menghubungi Mbak Mala yang ini ya, Mbak Mala. Silahkan nanti bisa dicatatkan kalau bunda-bunda mau ikut, silahkan, itu boleh juga. Dan nanti juga di luar ada gerai Hadijati Foundation, itu ada merchandise dari kami yang insya Allah hasilnya juga untuk sedekah ke Palestina. Jadi semua yang dilakukan oleh Hadijati Foundation ini insya Allah untuk kita sedekahkan kembali kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan juga untuk membantu kemanusiaan di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, seperti itu. Ya baik, Ustazah sudah 7 menit lagi. Baik, sambil mengisi Ustazah hadir ya. Saya mau bercerita sedikit Bun tentang Palestina. Sebenarnya di sini udah ada yang tahu belum sih Bun, kenapa sih kok sampai dengan saat ini Israel masih aja kekeh menjajah Palestina? Ada yang udah tahu belum Bun? Cerita singkatnya. Atau belum tahu semua Bun? Belum tahu? Bunda pernah berpikir nggak kenapa ya kok mereka kekeh banget gitu, dan kenapa sih kok orang kita tuh umat Islam banyak ya di dunia ini banyak, tapi kenapa kok Palestina ini masih gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Ini kemana nih orang Muslim? Sebenarnya kalau mau menjawab kemana orang Muslim kita ini ada banyak sekali ya, bahkan seperti buih di lautan ya. Tapi kenapa kita itu sebenarnya sekarang sudah terkena penyakit yang namanya takut mati ya Bu ya. Jadi memang di akhir zaman itu memang Rasulullah sudah bilang bahwa nanti pada akhir zaman akan ada zamannya, masanya di mana umat Islam itu jumlahnya sangat banyak, tapi mereka semua terkena penyakit yang namanya takut mati. Jadi mereka tidak mau berjihad atau membela saudaranya, kecuali hanya dengan hal-hal yang mudah seperti kita nih, ya udah deh saya nyumbang aja deh gitu, karena itu kan gampang gitu ya, ya udah deh saya doain aja deh, gampang gitu. Tapi kalau misalkan berangkat nggak ada yang mau Bu, ya kan? Kalau suami kita ditawarin juga pasti istrinya nggak deh, nggak usah deh, ngapain ke sana gitu ya. Jadi memang itu udah ada ceritanya seperti itu. Nah, kenapa sebenarnya Israel ini kekeh sekali untuk memiliki tanah Palestina? Jadi dulunya itu mereka merasa tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kitab Tauratnya mereka, yang mereka rasa itu benar. Padahal di Taurat itu sendiri itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ini mereka meyakini nih bahwa memang tanah Palestina ini Tuhan janjikan kepada kami. Nah, tapi di sana tuh sebenarnya ada syaratnya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, mereka ini kan kebanyakan Bani Israel ini tidak bertakwa kepada Allah. Mereka selalu menyelisihi nabi-nabi yang hadir pada saat itu. Bahkan Nabi Musa juga mereka selisihi, Nabi Ibrahim ya. Nah, mereka merasa ini bapak kami Ibrahim ini sudah menjanjikan, mereka kekeh soal itu, tapi mereka nggak mau menjalankan perintah-perintah dari Nabi Ibrahim sendiri gitu loh. Nah, itulah yang membuat mereka yakin gitu ya. Jadi yakin atas perjanjian lama dan tidak mau mendengarkan perintah nabi-nabi selanjutnya. Maka dari itu ada di Al-Quran bahwa Allah itu sudah merintahkan Bani Israel yang seperti apa. Sebenarnya kalau misalkan mereka tidak patuh terhadap perintah Allah, tentu saja tanah itu bukan untuk mereka, tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah di sini. Jadi mereka tetap kekeh sampai sekarang, makanya mereka habis-habisan
menghajar, istilahnya menggenosida saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan tersebut. Dan mereka meyakini bahwa nanti ketika mereka mendapatkan itu, mereka akan menunggu kehadiran Mesiahnya mereka. Tahu Bu Mesiah? Apa Bu Mesiahnya mereka apa? Dajjal. Dan mereka meyakini untuk menyambut Mesiah, untuk menyambut Dajjal, mereka harus membangun yang namanya sebuah kuil di Masjidil Aqsa. Itu adalah kuil Salomon, ya, yang akan mereka bangun. Dan sekarang kabarnya di bawah Masjidil Aqsa itu sudah mereka keruk, ya, tanahnya sudah bolong, sudah jadi lorong, dan itu rencana mereka ingin menjadikan kuil Salomon untuk menyambut Dajjal di akhir zaman. Dan apakah itu akan terjadi? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Tapi tetap Allah dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menjaga Palestina, karena ini nantinya akan menjadi apa Bu? Padang mahsyar kita. Tanah ini adalah tanah yang akan menjadi padang mahsyar untuk umat Islam. Ya, kita kenapa nabi-nabi diturunkan banyak sekali di Palestina, bukan hanya di Mekah ya, tapi juga di Palestina, karena memang Palestina ini sejak zaman dahulu kala Allah sudah menciptakan tanah ini, tanah yang diberkahi. Ini adalah pusat dari dunia. Di sini banyak sekali sumber kekayaan, sumber daya alam, diturunkan nabi-nabi, diturunkan banyak wahyu di sini. Jadi memang itulah yang menjadi incaran Zionis, Amerika dan sebagainya, dan kroni-kroninya, ya. Alhamdulillah, Masya Allah Ustazah sudah hadir. Ya, jadi sebelum Ustazah hadir, saya cerita dulu nih Ustazah tentang Palestina. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Ibu-ibunya banyak yang udah ada acara, tapi nggak apa-apa. Iya, jadi saya lanjutkan sedikit ya Bu ya. Jadi kenapa orang-orang kafir ini kekeh untuk terus merebut Palestina, ya. Jadi jangan sampai kita lengah ya Bun ya, jangan sampai kita lengah, harus waspada terus dengan jebakan-jebakan yang dibuat oleh Zionis terhadap kita kaum muslimin, salah satunya lewat produk-produk yang kita konsumsi sekarang. Ya, jangan sampai kita muslim, kita membela mendukung Palestina tapi kita makan di Mikidi gitu ya. Kita minum kikikili gitu ya, atau kita pakai odol, sabun dari Pepsidin atau dan sebagainya. Kita harus lebih awas ya. Insya Allah nanti itu akan dibahas lebih lengkapnya oleh Ustazah Ebira. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Bisa langsung dimulai Ustazah? Ya, silahkan langsung disapa jamaahnya. Minum dulu sebentar, Masya Allah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang luar biasa. Allah pertemukan kita pada pagi hari ini. Andaikan kita umpamakan jika kita ingin sampai ke rumah seseorang yang mungkin dia memiliki kedudukan ataupun jabatan dunia, maka kita tidak akan diterima kecuali pertama kita bikin janji. Betul Bu ya? Kalau kita mau pergi ke rumah pejabat, Ibu pernah ke rumah presiden? Kenapa belum pernah? Presiden gak kenal kita. Betul ya Bu ya? Harus bikin janji. Kemudian kalau kita pergi ke rumah orang terhormat harus bawa tentengan, betul Bu? Betul. Harus pakai baju yang pantas, betul Bu? Betul. Tapi tidak ketika kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke majelis ilmu. Gak perlu kita bikin janji. Gak perlu kita
berpikir apakah Allah akan mengenal saya, ataupun kita berpikir yang datang ke sini tapi dosanya banyak loh, mintanya banyak loh. Justru Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya lebar-lebar bagi siapapun yang akan berhadir, silahkan berhadir. Ya Allah, tapi dosa saya banyak. Gak apa-apa. Ya Allah, tapi saya mintanya banyak. Gak apa-apa. Jadi siapapun yang hadir pada pagi hari ini yang mungkin menunggu kedatangan saya yang agak terlambat ini Bu, karena waktu berjalan lebih cepat dari roda yang berputar. Kita nggak tahu, Allah mentakdirkan ada titik-titik macet yang luar biasa karena saya datang dari Bogor, di Parung macet, di Pamulang juga macet. Ibu mungkin yang pernah ke Bogor dari arah Pamulang Parung, Ibu paham titik-titik macetnya. Allah mentakdirkan kita berjumpa jam segini, ya ini memang takdir terbaik insya Allah. Mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Menjadi perjumpaan yang penuh dengan maghfirah. Kita nggak keluar dari sini kecuali dosa-dosa kita terampuni, hajat-hajat kita dimudahkan, dan juga mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tentang Saat bumi runtuh, iman semakin teguh. Masya Allah. Kita terinspirasi dari saudara-saudara kita di Palestina, Ustazah. saat bumi runtuh, iman semakin teguh. Saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, janganlah kamu mengira seseorang yang berkata kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji. Ada kan dalam Al-Quran? Seseorang yang mengatakan saya udah beriman, itu bukan merupakan jaminan hidupnya bebas dari ujian. Jadi saya yang duduk di sini, Kak Tami, ibu-ibu semuanya, saya tahu kita hadir di sini dengan ujian masing-masing. Dengan ujian masing-masing. Dan subhanallah, hakikatnya ujian manusia itu berputar di situ-situ saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kami akan menguji manusia dengan beberapa keadaan. Al-khawf, diberikan ujian berupa rasa takut. Takut tahun depan suami pensiun, gimana keadaan ekonomi keluarga saya. Takut tahun depan anak mau cari kerja. Indonesia sekarang ekonominya lagi begini, kira-kira dapat kerjaan apa anak saya. Diberikan rasa takut dengan keadaan yang berbeda-beda. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan. Ada yang kurang harta, ada yang ditinggalkan orang yang dicintainya, ada yang kurang kasih sayang, ada yang kurang perhatian. Itu adalah sunnatullah. Menjadi ujiannya manusia selama dia hidup di atas muka bumi, tidak akan pernah luput dari itu. Wa basyiris sabirin, tapi Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyir, berikan kabar gembira. Tapi kabar gembira itu bukan kepada semua yang diuji. Karena caranya orang menghadapi ujian itu berbeda-beda. Ada yang menghadapi ujian, kok saya lagi. Atau dia bilang, ya Allah dosa saya apa kok saya diuji. Kalau malaikat boleh jawab, dia bakal bilang, lah banyak orang kita yang nyatet. Dan ada modelan orang yang ketika diuji dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itulah orang-orang yang mendapatkan busyra, kabar gembira, as-sabirin. Mereka yang bisa menghadapi ujian dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Apa ciri-cirinya?
Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang punya karakter ketika diuji dia kembalikan kepada siapa yang memberikan ujian itu dengan ucapan inna lillahi. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya milik Allah Subhanahu wa taala. Suami kita milik Allah, anak kita milik Allah, harta kita milik Allah, sehat kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita semua menjadi golongan yang kembali. Seperti itu. Nah, saya teringat kisah seorang dokter Palestina yang bernama Dokter Ala. Ini kisahnya di bulan Desember 2023 yang lalu. Kita bisa membayangkan seorang dokter perempuan yang sedang menjalankan tugas. Kebetulan Dokter Ala ini adalah seorang dokter yang sangat senang mengekspresikan apa yang terbersit dalam pikiran dan hatinya melalui tulisan. Ketika dia sedang berada di rumah sakit tempat dia bekerja, dia menulis, Hasbiyallah samadun. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ini menetap. Kemudian setelah itu masuk message ke dalam handphonenya yang mengatakan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Ustushhidu, rumahmu habis dan keempat anakmu syahid. 4 anak yang masih kecil-kecil. 4 anak yang masih kecil-kecil. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat kecuali saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya gelar sajadah saya salat 2 rakaat sampai saya bingung harus menamakan ini yang sedang saya kerjakan salat apa. Tapi itu bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, Bu. Syukur. Dikasih ujian, ekspresi pertama yang ditunjukkan oleh wanita-wanita Palestina. Syukur. Kemudian saya buka Al-Quran. Pas banget ketika saya buka Al-Quran, ayat yang saya temukan adalah wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Enggak ada satu jiwa pun yang mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang harus digarisbawahi izin Allahnya itu loh. Kadang kita tuh suka nyalah-nyalahin manusia atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nih gara-gara dia sih, gara-gara kamu sih, gara-gara elu sih. Padahal sejatinya semuanya bergulir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia sampaikan? Selama itu izin Allah maka terasa indah. Selama itu izinnya Allah maka terasa baik. Fahadhihi mihnah wa min hahli Allah. Dia mengatakan ini anugerah sekaligus ujian buat saya. Ujian karena anak-anak saya yang saya cintai, belahan jiwa saya yang baru beberapa jam yang lalu ada di pelukan saya. Mereka diambil serempak 4-4-nya langsung dalam keadaan syahid. Ini ujian buat saya. Tapi ini juga anugerah buat saya. Apa anugerah yang dimaksud oleh Dokter Ala? Kata beliau, Allah mentakdirkan saya tidak melihat jenazah mereka, saya tidak ikut menguburkan mereka karena saya tidak bisa membayangkan menyaksikan anak saya dalam keadaan sudah menjadi potongan-potongan tubuh. Yang ada di bayangan saya adalah anak saya yang lucu, anak saya yang menggemaskan, anak saya yang cantik dan tampan. Allah izinkan saya untuk mengenang mereka yang indah-indahnya saja. Subhanallah, subhanallah. Kemudian ini yang membuat saya haru. Saya dengan ujian ini, saya merasa halawatut ta'ah, zaukut ta'ah, manisnya rasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa manisnya kecintaan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menunjukkan 2 buku. Ini menjadi 2 buku pamungkas saya hari ini, yang menjadi obat hati saya hari ini. Yang pertama,
Dia tunjukkan Al-Quranul Karim karena orang-orang Gaza, wanita-wanita Gaza itu nggak bisa lepas dari Al-Quran. Itu yang membuat mereka itu bertahan sampai hari ini. Bu, di mana, belahan dunia mana ada peperangan yang terjadi lebih dari 2 tahun lamanya. Hari ini kita hidup di zaman itu. Hari ini kita menyaksikan itu. Kita menjadi saksi sejarah terjadinya ini. Maka Dr. Ala mengatakan, ini kitab yang pertama menjadi obat hati saya, Al-Quran. Dan yang kedua adalah kitab sirah, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Dr. Ala gini, kita membaca sejarah tentang Nabi Muhammad SAW menguburkan anaknya dengan tangannya sendiri. Hari ini kita di Gaza merasakan itu. Kita baca sejarah Nabi Muhammad tidur dalam keadaan lapar, mengganjal perutnya dengan batu. Hari ini kami di Gaza, kami lakukan itu. Kami saksikan Nabi Muhammad SAW terusir dari tanah kelahirannya. Kami di Palestina merasakan itu. Jadi bagaimana kami tidak merasa dekat dengan Nabi Muhammad? Karena ketika kami membaca sejarah ujian Nabi Muhammad yang dirasakan 1400 tahun lalu sangat relate dengan apa yang kami rasakan hari ini di Palestina. Maka saya berharap seorang wanita Gaza, dia mengatakan akan lahir dari rahim-rahim wanita Gaza. Ghazawiyan Muhammadiyan, Allah. Generasi Gaza yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ujian itu ada hikmahnya. Setiap ujian ada pelajarannya. Tergantung bagaimana kita mensikapi ujian tersebut. Ujian kita hari ini gak seberapa dibandingkan dengan ujian yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di Gaza. Kalau yang diberikan ujian berat saja bisa begitu cepatnya lari kepada Allah, maka kita yang diberi ujian yang tidak seberapa berat, gak seujung kukunya dibandingkan ujian mereka. Kita masih punya rumah yang nyaman, masih punya anak-anak yang menanti kita di rumah, ya Ibu ya. Masih ada makanan yang bisa kita olah kapanpun kita mau. Ketika diuji harus bisa ke titik balik, yakni menuju Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Masya Allah Ustazah. Tentu saja kalau kita melihat, membandingkan diri kita sendiri dengan wanita Gaza mungkin wah jauh ya. Mereka diuji seperti itu tapi mereka bisa sekuat itu. Kita diuji sesedikit ini tapi kita kadang-kadang lemah banget gitu ya. Kadang kita banyak kita lihat sekarang di sosial media Ustazah bagaimana seorang ibu bersama dengan kedua anaknya bunuh diri karena apa? Karena hutang, karena dibully. Anak-anak sekarang usia di bawah 20 tahun banyak sekali yang mengakhiri hidupnya. Bagaimana ini pendidikan dari orang tuanya? Bagaimana pendidikan agamanya? Kenapa ini bisa terjadi di Indonesia Ustazah? Dan mungkin jauh ya membandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita di Palestina, tapi apakah ada caranya Ustazah agar kita ini sebagai makhluk yang lemah ini tidak terlalu berlarut-larut ketika diberikan ujian oleh Allah? Dan bagaimana caranya kita sebagai seorang ibu di era modern ini mendidik agar anak-anak kita tahan ujian, tahan mentalnya untuk menghadapi kehidupan yang semakin kisruh gitu. Bullying semakin banyak ya kan. Orang terang-terangan untuk memfitnah, kata-katain orang di sosial media itu membuat kita semakin hidup dalam tingkat stres yang tinggi. Apa solusinya Ustazah? Hari ini kita hidup di zaman yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memegang syariat itu sudah seperti memegang bara api. Ibu kalau lagi Idul Adha kan suka bikin sate ya. Kalau nggak Idul Adha saya yakin segen banget mau bikin sate. Beli sate. Tapi kalau Idul Adha bikin sate. Saya tanya sama ibu bikin bara api itu geser-geser arangnya pakai apa? Kadang pakai ujung kipas, ya Bu ya. Kadang pakai apalah pokoknya. Nggak ada yang ngegeser-geser bara api pakai tangan. Kenapa? Panas. Orang kalau dia memegang bara api, panas dia lepas.
panas dia lepas. Itulah hari ini orang yang memegang syariat Islam, dia terapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, persis kayak orang lagi megang bara api. Baru menggenggam sebentar, udah lepas lagi. Baru menggenggam sebentar, udah lepas lagi. Ya Allah. Maka dikatakan zaman kakit atil laili muslim, kata Nabi, akan datang kepada kalian zaman yang gelapnya itu seperti gelapnya malam. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbih kafiran wa yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang akan beriman pada pagi hari, sore harinya dia kafir. Seseorang akan beriman di sore hari, pagi harinya dia kafir. Saking susahnya menjaga keimanan hari ini. Makanya kita bersyukur ketika bangun tidur hari ini, bangun pagi, masih Allah tetapkan nikmat iman di dalam hati. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dan itu terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Nah, belajar dari orang-orang Palestina. Rumah udah gak punya, dapur udah gak ngebul, keluarga udah pada syahid. Tapi kenapa masih optimis menjalankan kehidupan? Ternyata kunci orang optimis menjalankan kehidupan itu adalah iman. Orang yang punya iman meskipun dunianya terbatas, dia seakan-akan memiliki segalanya. Tapi orang yang punya dunia segalanya, bahkan luber-luber, berlebihan, Allah kasih limpahkan lebih dunianya, tapi gak Allah berikan iman di dalam hatinya, itu kayak orang yang gak punya apa-apa. Hari ini menjadi bekal kita. Dan bekali anak-anak kita, cucu-cucu kita di rumah. Nikmat iman adalah anugerah yang paling mahal. Nikmat iman. Pendidikan iman kita terapkan. Coba. Anak kita kan kalau udah besar dikit, kayak anak saya udah masuk SMP. Kalau udah agak gedean dikit udah lebih seneng sama temennya daripada sama orang tuanya. Lebih banyak waktu di sekolahnya daripada waktu di rumahnya. Dari mana kita tahu dia sholat apa kagak? Emang ibu pakai CCTV yang ditempel di jidat? Atau dia suruh laporan setiap menitnya sama kita, mah aku lagi ini, mah aku lagi ini. Enggak juga kan? Kalaupun dia laporan, siapa yang menjamin itu laporannya jujur apa enggak? Maka kita tanamkan nikmat iman di dalam hati dia. Kita tanamkan pendidikan iman yang artinya, nah, ada ibu ataupun tidak ada ibu, tapi ada Allah bersamamu. Sekarang Bu, kalau orang tua saya cerita begini, dulu ya, kita tuh kalau mau nonton harus bareng-bareng ke bioskop, baru bisa nonton. Nggak lama kemudian ada TV. Cuma beberapa orang di kampung yang punya TV. Jadi sekalinya nonton TV, TV nyala sekampung ngumpul di situ. Betul ya? Sekarang orang mau nonton udah dengan HP-nya masing-masing. Dia masuk ke dalam kamar, dia kunci kamarnya, dia tidur di atas kasurnya. Sendirian udah bisa nonton. Siapa yang bisa menjamin tontonan yang sedang dia lihat selalu tontonan yang baik? Siapa yang bisa menjamin? Makanya ada ibu yang ngerasa anaknya soleh, saking husnuzon anaknya soleh gak pernah diingetin sholat, gak pernah dipantau sosial medianya, tahu-tahu datang ke rumahnya tagihan pinjol, pusing ibunya. Gak nyangka ya anak saya, gak nyangka padahal dia selama ini baik-baik saja. Ya siapa? Itu bukan kalimat gak nyangka, itu bukan kalimat, suatu kalimat yang gak tepat. Yang harus kita sadari adalah memang pengawasan saya terbatas, penglihatan saya terbatas, tapi anak saya harus ditumbuhkan bahwa pengawasan dan penglihatan Allah tidak pernah ada batasnya. Nah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Kalau kita melihat, ya Allah generasi makin ke sini, makin ke sana. Dulu saya tanya sama ibu kalau sekolah pakai skincare apa pakai bedak bayi? Pakai bedak bayi ya, betul ya. Sekarang kita lihat anak-anak sekolah coba, mukanya lebih glowing dari kita. Udah kayak kulit kecoa, licin banget gitu ya. Kulit kecoa kan licin banget gitu. Ya Allah, ini anak-anak sekolahan nih, sekolahan. Betul ya Bu ya. Allah, mudah-mudahan Allah jaga generasi kita. Itu yang paling penting, tanamkan iman di dalam rumah kita. Yang kedua, masukkan akhlak Nabi Muhammad SAW ke dalam rumah kita.
masukin akhlaknya Nabi Muhammad. Saya ingat dengan pesan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau katakan, miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan seseorang. Ibu mau gak hidup bahagia? Siapa dari kita yang gak pengen bahagia? Pengen banget bahagia. Tapi kalau bisa mah jangan cuma bahagia di dunia, bahagia sampai akhirat. Jangan cuma makmur di dunia, makmur di akhirat. Jangan cuma sehat di dunia, sehat juga di akhirat. Nih menarik nih. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, miftahus sa'adah al-ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau bahagia, ambil kuncinya dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kalau ngikutin baginda Nabi dalam urusan ibadah emang kudunya. Dari mana kita tahu sholat? Karena kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian ngeliatin saya sholat. Tandanya ikutin Nabi. Puasa kita ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Ikutin ulama, ustazah. Lah ulama belajar dari mana? Dari YouTube? Bukan. Ulama belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya, terus nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan ibadah ngikutin Nabi emang harus. Tapi yang menarik, kalau mau bahagia, ikutin Nabi dalam urusan Nabi punya cara hidup. Nah, ini pilihan. Yang mau ikut silahkan. Yang nggak mau ikut ya silahkan juga. Apa tuh contohnya Ustazah? Gimana Nabi punya cara makan, gimana Nabi punya cara tidur, gimana Nabi punya cara bonding sama keluarga. Itu yang kita ikuti dan bisa menjadi sebab kebahagiaan kita dunia akhirat. Allahu a'lam. Jadi gitu kata Mi, iman dan masukin akhlak baginda Nabi ke dalam rumah kita. Baik. Nah, kalau kita balik lagi nih ke Palestina ya Ustazah. Mereka itu punya sifat yang sabarnya luar biasa ya. Tadi kata Ustazah ya, mungkin kita ini kalau dibandingkan jauh. Dan begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat sabar yang sangat-sangat luar biasa. Karena beliau bahkan tidak pernah membalas musuh-musuhnya yang menghina beliau dengan hinaan kembali. Betul ya Ustazah ya. Dan di dalam Al-Quran pun sangat banyak ya dalil tentang orang-orang yang sabar. Salah satunya di Quran surat Al-Insan ayat 12. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra. Dan masih banyak sekali ayat-ayat lain yang menginformasikan tentang orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan surga. Nah, apakah hanya orang sabar aja ya Ustazah yang maksudnya yang paling the best nih amalannya? Kalau kita misalkan kita kan sholat, puasa, sedekah, tapi kadang kita tuh emang gak sabaran nih, suka marah-marah gitu Ustazah. Kan banyak sekali kalau ibu-ibu kan cepet emosi, tersulut gitu ya. Nah, apakah ibadah-ibadah kita yang lain tidak akan bisa menutupi kalau kita tidak sabar, ataukah memang sabar aja nih yang paling penting? Ini gimana Ustazah menimbangnya nih supaya kita bisa tahu nih trik-trik apa aja sih amalan-amalan yang bisa membuat kita istilahnya cepet nih fast track untuk ke surga gitu Ustazah. Nice. Jadi gini, saya buka kisah ya, sejarah nih yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat muda yang dia mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak kurang dari 10 tahun. Makanya banyak meriwayatkan tentang akhlaknya Nabi. Karena ngelayanin Nabi sehari-hari gitu. Pernah satu hari, kata Anas bin Malik, 3 hari berturut-turut kita lagi duduk bareng majelis begini sama Rasulullah, kata Nabi Muhammad, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian sekarang laki-laki penghuni surga. Kalau akan datang tandanya nggak ada dong di sini. Tapi akan datang. Akhirnya sahabat kompak nih, nengok ke belakang semua ke daun pintu. Kami temukan sahabat yang dalam riwayat namanya Sa'ad. Dia yang berdiri di daun pintu dalam keadaan air wudhu netes-netes di jenggotnya, tangan kirinya megang sendalnya. Sahabat ngeliatin daun pintu, kemudian saling berpandangan satu sama lain. Kayaknya bukan dia deh.
3 hari berturut-turut ucapan Nabi sama dan yang dilihat orangnya sama. Huwa kaman huwa. Dia lagi, dia lagi. Sampai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu kepo luar biasa. Kenapa sih 3 hari Nabi bilang kayak gitu, pas kita nengok ke belakang orangnya dia lagi, dia lagi. Kalau gitu saya pengen nginep di rumah dia. Saya minta izin sama dia. Abdullah bin Amr minta izin untuk nginep di rumah Sa'ad selama 3 hari. Apa kata Abdullah bin Amr? 3 hari saya kagak tidur. 3 hari saya gak enak tidur. Kenapa gak enak tidur? Karena saya pengen tahu dia punya ibadah istimewa apa sih sampai Rasul mensifatkan dia sebagai calon ahli syurga. Sepanjang apa sih sholat tahajudnya? Sebanyak apa sih tilawah malamnya? Ternyata saya gak temukan dia bangun malam barang sedikit pun. Gak bangun malam barang sedikit pun. 3 hari ya, selama Abdullah bin Amr nginep di rumah dia. Selain itu mungkin hari-hari lainnya, wallahu a'lam. Yang penting disaksikan oleh Abdullah bin Amr 3 hari dia kagak bangun malam. Yang ada tuh dia bangun udah mepet-mepet waktu subuh, dia bangun dalam keadaan bertasbih, dia bertakbir, dia doa, kemudian dia menunaikan salat subuhnya. Tapi kata Abdullah bin Umar, wa ma sami'tu minhu kalaman illa khairon. 3 hari saya di sana, saya nggak pernah mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut dia kecuali perkataan-perkataan yang baik. Allah, udah 3 hari berlalu, saya izin mau pulang. Saya bilang kepada Amr, saya bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, saya izin mau pulang. Sebenarnya tujuan saya nginep di sini 3 hari, saya kepengen tahu kamu punya ibadah apa yang bikin Rasulullah mensifatkan kamu 3 hari berturut-turut sebagai calon penghuni syurga. Ternyata kamu gak punya ibadah yang istimewa. Yaudah kalau gitu saya pamit aja deh gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Wa ma huwa illa kama ra'aita. Ya yang kamu lihat ya emang cuma segitu-gitunya ibadah saya. Kalau bisa dibahasain gitu ya Bu ya. Yang kamu lihat emang segitu-gitunya. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Iya emang cuma segitu gitu. Akhirnya dia berangkat pulang. Pas dia berangkat pulang di daun pintu dipanggil sama sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu. Tal, sini bentar. Wa ma huwa illa kama ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi ayyaghishin li ahadin minal muslimin wala ahsudu ala ma an'amallahu alaih. Yang kamu lihat zohirnya emang kagak ada apa-apanya. Tapi saya gak pernah tuh menyimpan kebencian kepada saudara sesama muslim. Dan saya gak pernah menyimpan rasa dengki atas apa yang Allah berikan dari nikmat kepada saudara saya sesama muslim. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Hadza ma balagat bika wa nahnu la nutik. Inilah amalan yang udah nyampe kepada dirimu, sedangkan kami belum tentu mampu mengerjakannya. Inilah amalan yang kamu dapat melakukannya, sedangkan kami para sahabat-sahabat senior yang setiap kali duduk dengan Nabi Muhammad, kami aja belum tentu bisa ngerjainnya. Kalau tadi Kak Tami nanya, kenapa Ustazah? Amalan sabar banyak banget keutamaannya dalam Al-Quran sampai Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibayar balasan untuk mereka bighairi hisab, uncountable. Balasan yang kagak ada serinya Bu. Kalau kita kan bilang orang kaya, wih dia duitnya udah kagak berseri tuh, saking banyaknya. Nah nanti orang sabar juga begitu. Balasannya di akhirat udah kagak berseri, udah kagak berseri tuh, saking banyaknya. Dari sini kita tarik benang merah. Oh ternyata berapa banyak dari kita manjangin rokaat sholat, ibadah zohir dia pelihara, tapi dia nggak perhatian dengan ibadah batinnya. Bacaan Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak. Itu kan ibadah zohir semuanya, betul ya? Ilmunya tinggi.
tapi masih punya rasa benci kepada saudaranya, masih dikit-dikit berprasangka buruk kepada kawannya, masih dengki dengan nikmat orang lain. Bu, dari sini Rasul mau ngajarin kita ibadah batin punya kedudukan yang istimewa di atas ibadah zohir. Itulah kenapa di setiap kitab-kitab hadis itu pasti hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niat. Niat gerak nggak? Enggak. Niat itu ada di dalam hati tempatnya. Yuk sama-sama. Kalau kita mau jadi orang yang utama di sisi Allah, mau jadi orang yang dipandang di sisi Allah, silahkan rawat ibadah zohirmu. Tapi jangan lupa dalam pelaksanaannya bersihkan pula batinmu. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Baik Ustazah. Nah, satu lagi ya, sebelum kita buka tanya jawab sama jamaah, nanti boleh jamaah ya, karena masih ada setengah jam kurang lebih kita bisa lebih banyak tanya jawabnya. Nah Ustazah, kalau misalkan kita tadi kan sabar ini kan banyak keutamaannya gitu ya, bahkan dijanjikan surga gitu ya. Sebenarnya sebatas apa sih Ustazah kesabaran itu? Terkadang nih Ustazah kita sudah berusaha sesabar-sabarnya gitu, tapi ada dari pihak luar gitu kan yang terus saja menimpa gitu ya kesabaran kita, menguji kesabaran kita sehingga kita menjadi orang yang sangat-sangat terzolimi gitu. Nah, apakah kita boleh membela diri kita sendiri atau kita harus diem aja, ya udah sabar aja, ya udah ikhlas aja, atau boleh nggak Ustazah kita berjuang gitu loh untuk diri kita sendiri? Karena kan sekarang nih zaman juga sering ada tentang kajian healing gitu, kita untuk mencintai diri sendiri, terus untuk untuk mencintai hati kita. Nah itu kan berarti kita harus berjuang untuk diri kita sendiri Ustazah. Tapi kalau di Islam kan harus sabar gitu. Nah sabarnya sebenarnya gimana? Apakah diem aja ataukah boleh bertindak nih Ustazah? Apa sih sebenarnya arti kata sabar itu? Masya Allah. Sabar ketika kita memperjuangkan diri itu biasa. Udah biasa. Disakitin tetangga, ya sabar-sabarin aja. Dia omelin mertua, ya sabar. Ada yang mertuanya suka ngomel? Enggak ada, insya Allah sehat semuanya. Zahiran wa batinan. Contoh, diuji sama anak, ya sabar gitu ya. Sabar dalam kehidupan tuh udah biasa. Tapi coba deh kita upgrade kesabaran kita. Ketika sabar kita itu bisa menjadi pembelajaran dan motivasi kesabaran untuk orang lain. Saya ulangi, sabar untuk diri sendiri udah biasa. Tapi coba kita upgrade diri kita untuk bisa menjadikan sabar kita sebagai motivasi dan penguat sabarnya orang lain. Itu yang disampaikan oleh Dr. Ala. Dengan sabar yang saya terapkan ternyata menjadi pembelajaran untuk wanita-wanita yang lainnya untuk bisa bersabar seperti saya. Artinya sabar saya menginspirasi orang lain. Kayak sabarnya Nabi Muhammad. Sangat menginspirasi kita. Ya Allah. Ini Nabi Muhammad tuh kenyang soal ujian hidup. Kenyang. Semua ujian hidup pernah dirasain sama Nabi. Yang hari ini lagi musim ngebully orang. Nabi Muhammad tuh udah ngerasain. Bahkan namanya Muhammadun yang artinya terpuji, itu dibikin yel-yel sama orang kaum kafir Quraisy, diganti namanya menjadi Mudhammamun. Bayangin, yang tercela. Mudhammamun qalaina wa dinuhu abaina wa amruhu asaina. Dibikin yel-yel. Biar anak-anak juga bisa ngikutin. Emak-emak sambil goreng jengkol bisa ngikutin. Sahabat geram, sebel banget. Masa Nabi Muhammad nama orang terpuji diganti pakai mudhammam? Ya Rasulullah, ini kita harus ngapain ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kalian belajar? Apa kalian mengamati bagaimana cara Allah mengangkat kesedihan dari dalam hati saya sehingga saya jadi sabar meskipun dibully sama mereka? Enggak ya Rasulullah, kami enggak tahu.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yal'anuna mudhammaman wa yashtamuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Yang mereka kata-katain itu kan mudhammam. Yang lagi mereka hina-hina itu kan mudhammam. Sedangkan saya bukan mudhammam. Saya Muhammad. Nabi Muhammad ngajarin kita jangan pernah kita meletakkan kebahagiaan kita ataupun kesedihan kita pada lisan orang lain. Tuh, ternyata bentuk dari kesabaran tuh macem-macem ya. Nabi ada saatnya diam, menunjukkan sabarnya. Nabi ada saatnya ngeles. Orang bukan saya kok. Ngapain saya sedih? Kan kita orang yang dikit-dikit baper. Orang bisik-bisik kita bilang ngomongin kita. Padahal belum tentu juga. Ya Nabi yang udah jelas-jelas Nabi yang dikata-katain. Tapi Nabi bukan saya itu. Saya bukan Muzammam. Saya Muhammad. Jadi ya Allah, caranya kita untuk bisa tetap sabar menjalani kehidupan. Ya tenang aja. Yang namanya ujian dengan solusi, nih kata ulama Syekh A'id Al-Qarni yang menulis kitab Latahzan, Don't be sad, jangan sedih. Apa kata beliau? Ujian sama solusi itu jaraknya tuh kayak kening sama tempat sujud. Masalah sama jalan keluar, jaraknya tuh kayak jidat kita sama tempat sujud. Makanya ketika Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, ketika masalah lagi pelik-pelik ya, Nabi Muhammad lagi nyesek-nyeseknya, apa kata Allah? Fasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah. Jadi kalau kita punya masalah, ya kalau mau dapat solusi tergantung. Mau sujud apa enggak? Mau kembali ke Allah apa enggak? Kalau kita mau sujud, tandanya jalan keluar dari permasalahan kita udah dekat. Tapi ada orang yang ketika ditimpa masalah, yaitu bukannya sabar, malah lari dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya semakin jauh dia dari jalan keluar dan solusinya. Ya. Jadi sabarnya kita ekspresikan dengan terus mendekat kepada Allah. Simple aja. Saya tahu ibu suka kesel sama anak. Suka kesel sama anak, suka. Kalau kesel sama anak, jangan asal ngomong. Karena mulut kita, kata-kata yang terucap bisa jadi doa. Ucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Meskipun nadanya harus semakin naik notnya. La ilaha illallah. Begitu. Kalau lagi kesel, betul ya? Gak apa-apa. Selama yang diucapkan masih kata-kata yang baik. Yang parah kan Bu, kalau anaknya nakal dikata-katain pakai kata-kata binatang. Ada gak hari ini yang seperti itu? Ada. Yang bilang langsung ibunya lagi. Anaknya dikatain binatang, ya dia induknya dong. Betul kan? Betul. Nah ya sama-sama kita ekspresikan bentuk kesabaran kita. Gak ada batas sabar selama masih punya iman. Batas kesabaran itu adalah batas keimanan. Kalau kita berhenti sabar, nauzubillah, tandanya udah gak ada iman di dalam hati kita. Wal'iyadzubillah. Baik, Masya Allah ya Ibu-Ibu. Jadi kita belajar sabar bareng-bareng ya Bu ya dalam menghadapi apapun insya Allah. Oke, Ibu-Ibu sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Boleh? Ini masih 15 menit lagi. Boleh nih, mungkin 3 orang dulu yang mau bertanya silakan tunjuk tangan Ibu. Tunjuk tangan. Boleh Ibu, 1. Ada lagi nanti ya Ibu ini dulu ya. Ibu boleh nama dan pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Lina. Saya sering menasihatin orang, sabar ya Bu, ikhlas ya Bu, sabar, sabar gitu kan. Tapi tiba-tiba terjadi pada diri kita, ya terjadi pada diri kita, saya tidak melaksanakan itu, sabar dan ikhlas itu. Itukah apakah berdosa? Sedangkan saya sering menasihati teman-teman saya gitu, sabar, ikhlas. Terjadilah pada diri kita, itu kayak tidak terima. Bagaimana Bu, apa saya dosa atau bagaimana? Seolah-olah saya tidak menerima itu. Makasih. Silakan Ustazah. Oke. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang, termasuk nasihat sabar Bu, itu harus ada niat di dalam hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah.
Orang yang lagi menasehati ini sebenarnya dia sedang menasehati khusus untuk dirinya sendiri. Iya kan? Saya nih ngomong begini Bu, saya lagi nasehatin diri saya nih khususnya. Dan umumnya untuk ibu-ibu semuanya, kalau bisa diambil manfaatnya alhamdulillah. Tapi saya berharap kalaulah kita dicatat keluar dari majlis ini menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi pribadi yang lebih baik, mudah-mudahan saya dapat terkhususnya nih. Amin apa? Amin. Keluar harus jadi yang lebih baik dong. Ngapain kita mengorbankan waktu sekian lama duduk di majlis ilmu kalau keluar masih begini-begini aja bentukan kita. Harus ada yang lebih baik dari diri kita. Terus gimana Ustazah, kita nasehatin orang sabar tapi ada kalanya kita gak sabar. Disitulah Allah mau menyadarkan kita, kita nih manusia. Kita nih manusia, ada kalanya iman itu naik dan turun. Betul ya Bu ya? Coba. Kalau kita selalu bisa mengerjakan apa yang kita ucapkan, kira-kira kita bisa terbentuk jadi orang yang sombong apa enggak? Iya. Tapi ada kalanya kita nasihati orang, ayo Bu sama-sama kita bangun malam untuk sholat tahajud. Ini kan ngajakin. Tapi sebenarnya ada di malam-malam yang kelopak mata rasanya berat untuk diangkat. Alarm bunyi, nanti dulu deh masih jam segini. Alarm bunyi jam segini, iya kan? Nah itu tandanya Allah tuh mau ngingetin kita dalam setiap hal yang kita kerjakan maupun kita nasihati kepada orang lain. Jangan lupa ista'ini billah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya nasehatin orang sabar, tolong saya juga ya Allah biar saya jadi orang yang sabar. Dan ketika saya lagi gak sabar ya Allah, ingetin saya pernah nasehatin orang buat sabar. Jadi nasihat yang kita berikan kepada orang lain harus jadi inget-ingetan kita. Nanti ketika itu menimpa kita, harus kita balikan kepada diri kita. Lah gimana sih nasehatin orang sabar, masa sendirinya kagak sabar? Kalau pas lagi ngantuk-ngantuknya mau bangun tahajud, lah gimana sih tong? Nasehatin orang buat bangun tahajud, sendirinya gak bangun. Ayo bangun, malu gitu ya. Nah, berdosa ataukah tidak? Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Kalaulah itu tercatat sebagai dosa, kemudian kita sadari dan kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan istighfar kita yamhus sayyi'at, menghapus dosa itu. Insya Allah. Kayak ibu menyampaikan pertanyaan ini tandanya menyadari sepenuhnya. Apabila kita taubati, kita minta ampun sama Allah, mudah-mudahan diampuni, di-upgrade kesabaran kita supaya bisa lebih menjadi emak-emak yang sabar. Bu, kita kan dibilang ras terkuat di atas muka bumi. Jangan gara-gara omelannya, tapi harus menjadi ras terkuat di atas muka bumi karena kesabarannya. Insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Tadi sebelah sana, sebelah sini, atau sebelah sana Ibu mungkin? Boleh? Diskusi sama Ustazah Ebira ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Masih tentang kesabaran ini, kalau tadi Mbak Tami ya, sabar tidak ada batasnya kan tanyanya itu. Nah antara sabar dan ikhtiar melawan itu bisa beriringan kan? Misalnya kita dizolimi nih, sabar kan di dalam hati ya, tapi ikhtiar untuk misalnya dia menggiring opini yang tidak baik gitu ya, kita meluruskan, itu bentuk pertahanan, diperkenankan kan? Terima kasih. Self defense ya, pertahanan diri. Boleh aja, tapi kita lihat sejauh mana kebermanfaatannya. Orang yang membenci kita tuh gak butuh klarifikasi dari kita, betul gak sih? Orang yang menggunjing kita, membicarakan kita berdasarkan kebencian, dia tidak akan mendengarkan klarifikasi dari kita. Kenapa? Karena opininya didasari dengan kebencian. Itu udah kagak objektif. Mau kita klarifikasi kayak bagaimanapun juga ya akan menjadi kebencian di dalam hatinya. Manfaat gak kayak begitu? Enggak sebenarnya.
Tapi lain hal, Islam mengajarkan namanya tabayun. Tabayun. Tabayun itu artinya ketika statement seseorang dikhawatirkan terjerumus ke dalam fitnah. Ya, fitnah. Nah, maka kita memiliki pilihan ya untuk bisa bertabayun. Selagi itu bermanfaat. Kalau udah nggak bermanfaat udah biarkan orang berkata apa tentang diri kita karena penilaian sesungguhnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kita kadang ya dikatain orang satu kata, kita balasnya berparagraf-paragraf. Betul nggak? Ada orang ngatain kita, ngomong misalkan satu kalimat aja gitu. Kita balasnya dengan berbagai kalimat. Yaitu yang dilakukan sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad lagi jalan sama Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad dikatain sama seorang Yahudi. Iya kan, assamu alaika gitu. Bukan assalamu alaika. Assamu alaika, racun buat kamu wahai Muhammad. Emak-emak, jiwa emak-emaknya memberontak, Bu. Sayyidah Aisyah jiwa emak-emaknya memberontak, kagak terima banget suaminya dibilang begitu, dibalas bertubi-tubi sama Sayyidah Aisyah. Racun kamu, celaka kamu, parah kamu gitu, Bu. Apa kata baginda Nabi? Mahlan ya Humaira, mahlan ya Humaira. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, kenapa? Karena kata Nabi nggak ada gunanya. Kita membalas keburukan dengan keburukan. Itu yang disebut oleh para sahabat. Nabi punya sifat lam yajazi bis sayyi'atis sayyi'ah. Kagak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Boleh kita klarifikasi, tapi dilihat sejauh mana manfaatnya, sejauh mana mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih banyak, tinggalkan. Kalau manfaatnya lebih banyak, lakukan. Allahu a'lam. Ya, baik. Mungkin klarifikasi kalau kayak gini, kita diskusi ya Ustazah. Kalau misalkan kita ada fitnah gitu ya tentang diri kita yang menyebabkan bukan hanya yang memfitnah nih yang yang puas dengan fitnahan itu, tapi orang-orang di sekeliling kita yang tadinya berbaik sangka sama kita jadi berbalik berburuk sangka sama kita. Nah, mungkin kalau kayak gitu boleh kali ya Ustazah kita mengklarifikasi, membersihkan nama kita supaya orang-orang yang sudah terkena gosip ini tahu nih bahwa itu tuh nggak benar, bahwa yang benar seperti ini. Atau nggak usah juga Ustazah, gimana nih kalau kayak gitu? Ya, dikembalikan lagi, hitung manfaat dan mudaratnya. Hitung manfaat dan mudarat. Misalkan hari ini kan ya Allah, kalau kita lihat itu Bu, highlight di sosial media ya. Apa sih yang berseliweran? Perceraian artis lagi, iya nggak sih? Ya, betul. Ya Allah, setingkat dia aja diselingkuhin, sampai akhirnya ada yang berkata seperti itu. Ya sekarang. Kalau diam itu lebih baik diam dibandingkan klarifikasi. Karena sejatinya ginilah, kita itu hanya akan dimintai pertanggungjawab atas amalan kita sendiri. Kita hanya dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas amalan kita sendiri. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang orang katakan tentang diri kita. Apa yang orang lakukan terhadap kita, tidak. Tapi emang ini hati ya, hati perempuan gak bisa dipungkiri. Gampang setipis apa nih? Setipis tisu ya. Jadi itu, kalau misalkan ada manfaatnya silahkan lakukan, mudarat gak usah. Baik, Masya Allah. Baik, satu pertanyaan lagi boleh? Bunda mungkin yang sebelah sini ya, silakan. Belum nanya nih tadi, udah yang tengah. Ada yang mau tanya Bunda, silakan. Apa sudah paham semuanya, sudah cukup? Insya Allah. Mungkin sebelah sini lagi Bunda ada yang mau nanya lagi? Gak apa-apa Bun, kita diskusi. Mumpung masih belum jam 11, kita sampai jam 11 diskusinya. Silakan, ada? Gak ada lagi, yang sebelah sana mungkin Bunda? Cukup? Cukup, Masya Allah, baik Ustazah. Berarti sudah cukup ya semua penjelasan dari Ustazah. Insya Allah kajian pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadikan diri kita menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Dimana ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tahu nih ilmunya, kita harus lebih bersabar dan
itu tadi kita menimbang apa sih manfaatnya, apa lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudaratnya. Kalau misalkan lebih banyak mudaratnya, lebih baik kita tinggalkan. Seperti itu, betul ya Ustazah ya. Baik, kalau begitu karena waktu juga sudah jam 11, yang sudah ibu-ibu sudah paham, tidak ada yang mau bertanya lagi, bisa kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sedikit muhasabah dari Ustazah. Silahkan. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang salihah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala melepas suami dan anak-anaknya untuk berperang bersama baginda Nabi dalam peperangan Uhud ini, kalau saya tidak salah mengingat ya. Dilepasnya itu suami dan anak-anaknya ikut bersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika rombongan peperangan itu pulang, terdengar kabar bahwasanya kaum muslimin kalah. Banyak yang syahid, banyak yang gugur. Rombongan demi rombongan lewat, rombongan demi rombongan berjalan di depan pandangannya. Satu dari mereka mengabari, "Wahai ibu, suamimu syahid di medan perang." Apa yang ibu itu katakan? "Wa kaifa bir rasul?" Dia enggak mempermasalahkan kesyahidan suaminya. Justru yang ditanya oleh wanita tersebut, "Nabi Muhammad apa kabarnya? Nabi Muhammad masih hidup enggak? Nabi Muhammad ada di belakang. Kami enggak tahu karena tadi suasana sangat hektik gitu ya. Suasana sangat mencekam. Jadi kami duluan. Nabi Muhammad masih di belakang. Saya enggak tahu keadaan Nabi Muhammad." Lewat lagi rombongan yang lain ngabarin, "Wahai ibu, anak-anakmu syahid." Apa kata ibu? "Wa kaifa bin Nabi?" Gimana dengan Rasul? Gimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ada di belakang, katanya begitu. Ketika tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ujung pandangannya sudah terlihat, berlarilah wanita itu ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku melepas kepergian suami dan anak-anakku dan Allah takdirkan mereka syahid di medan peperangan. Fakullu musibatin ba'daka jalal." Tapi aku temukan engkau masih dalam keadaan selamat ya Rasulullah. Maka semua ujian yang menimpaku terasa ringan. Gak apa-apa suami saya syahid, gak apa-apa anak-anak saya syahid. Yang penting saya bisa melihatmu dalam keadaan selamat. Kemudian istri Sayyiduna Bilal bin Rabah itu cerita, Bu. Ketika Sayyiduna Bilal bin Rabah dalam keadaan sakratul maut, Bilal bin Rabah dalam keadaan kepayahan. Istrinya sedih banget ngelihat Sayyiduna Bilal sambil bilang, "Ya Huznah, ya Huznah, ya Allah sedih banget sih suami saya mau pergi ninggalin saya. Ya Allah nanti saya sama siapa?" Sayyiduna Bilal langsung membuka matanya dan mengatakan kepada istrinya, "Dek, jangan katakan itu. Katakan, ya Farhah, ya Farhah, bahagia sekali, bahagia sekali. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa suhbah. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa suhbah." Bahagia sekali. Saya sudah sampai di titik sakaratul maut ini. Besok saya akan ketemu dengan orang yang saya cintai, Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Dari sini kita belajar hakikat ujian yang sebenarnya menimpa seseorang dan dia dikatakan sebagai musibah bukan ketika harta tak lagi berada dalam genggamannya. Bukan ketika orang-orang yang tercinta meninggalkannya. Tapi ujian, musibah bagi seseorang adalah musibah yang menimpa agamanya. Itu musibah yang sesungguhnya hari ini. Musibah yang menimpa agama. Ketika orang tak lagi peduli dengan sholatnya. Ketika orang khianat kepada pasangannya. Ketika orang jahat dengan saudaranya. Itulah musibah yang sesungguhnya. Makanya Nabi hibur kita untuk orang-orang yang hidupnya emang kagak luput dari ujian. Kata Nabi,
isbiru hatta yalqauni fil haud. Untuk kamu yang ditimpa ujian, biar pada sabar, kata Nabi Muhammad. Batasnya sabar nanti sampai kita bertemu di telagaku. Udah sabar, sabar. Nanti kesabaranmu itu akan terbayarkan ketika aku berdiri di pinggir telaga dan aku akan meminumkannya dengan telapak tanganku sendiri. Ini kan telaga yang disebut-sebut abyad minal laban, ahla minal asal, atyab minal misk, faman syariba minhu lam yadma abada, wa man lam yashrab minhu lam yarwi abada. Telagaku yang nanti airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Siapa yang minum satu teguk daripadanya, selamanya kehidupan di akhirat tidak akan pernah merasakan haus. Tapi siapa yang tidak Allah beri kesempatan untuk bisa minum dari telagaku, tak akan pernah mendapatkan obat dan penawar dari dahaga selamanya. Ya Allah, mudah-mudahan kesabaran yang sedang kita pupuk di dalam hati kita atas segala ujian, musibah, tantangan hidup yang Allah berikan menjadi bekal untuk perjumpaan yang indah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, bukan sekarang, di tepi telaga Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at laha. Kita niatkan. Fatihah itu bisa kita baca tergantung dengan niat yang membacanya. Yang mau biar jadi obat dari sakitnya, silahkan diniatkan. Yang mau jadi obat, jadi pemulus, jadi pengkabul semua hajat urusannya, silahkan diniatkan. Fatihah bisa diniatkan agar suami bisa lebih taat, anak-anak bisa menjaga sholat, dan urusan maslahat dunia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keselamatan. Al-Fatihata bikulli niyatin salihatin tayyibatin hasanah janibah likulli khair dafi'ah likulli syar wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, lebih kurangnya mohon maaf, mohon redha, mohon dibukakan pintu keridhaan dan kemaafan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pagi hari ini di Pondok Aren Bintaro menghantarkan kita kelak bisa berjumpa kembali di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Sekian dari kami. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya ingatkan kembali, di depan ada gerai Khadijati Foundation, di mana jika Bunda ingin mendapatkan merchandise itu sudah sama saja sudah bersedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan untuk bunda-bunda yang mungkin ingin mengikuti paket sedekah makanan untuk saudara kita di Palestina, silakan menghubungi tim Khadijati Foundation yang berompi hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.